Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Hidayat Syarif sebagai manajer project dalam di Digital Future. Dan di sini kita akan rapat kembali ya mengenai progres dari divisi IT dan divisi Karsipan untuk project pengembangan klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip, dan keamanan sistem akses dan keamanan arsip untuk perusahaan yang menjadi tujuan proyek kami, Asegaf Hamzah Partners. Oke, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Mahal, Tasya, dan Fatimah Zidan karena telah menghadiri rapat ini. Semoga rapat ini berjalan dengan baik dan lancar. Oke, untuk rapatnya sendiri, kita kasih limit waktu paling lama 40 menit. Dimulai dari Mahar sebagai divisi Karsipan, boleh mempresentasikan progres divisinya terlebih dahulu. Terima kasih. Boleh dipersilakan. Ring share screen. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Maharani Putri Samudra dengan NPM 2206834263 sebagai divisi kearsipan dalam proyek ini. Di sini ada pemaparan struktur proyek. Di sini pertama ada manajer proyek oleh Firzan Syarif, yang kedua ada divisi SDM oleh Fatih Muhammad Zidan, yang ketiga ada divisi kearsipan oleh saya sendiri, yang keempat ada divisi IT oleh Natasha Lutfia, dan yang terakhir ada divisi legal oleh Muhammad Dafa. Sini saya akan memaparkan eksekutif summary dari divisi kearsipan dalam proyek ini. Yang pertama ada ringkasan. Dalam ringkasan ini, divisi kearsipan memiliki prosedur pengelolaan dan penanganan arsip konvensional maupun digital yang aman dan terjamin. Yang kedua, meningkatkan akuntabilitas layanan, hukum, dan keamanan aksesibilitas arsip. Yang ketiga, memudahkan penemuan kembali arsip, masa simpan, dan keamanan akses pengguna. Nah, di sini juga ada misi yang telah kami rangkum. Yang pertama, membangun sistem kearsipan yang terintegratas dan komprehensif untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan arsip. Yang kedua, meningkatkan akuntabilitas layanan hukum dan keamanan aksesibilitas arsip. Yang ketiga, memudahkan penemuan kembali arsip, masa simpan, dan keamanan akses pengguna. Di sini kami juga telah merangkum permasalahan yang kami hadapi dari divisi kearsipan. Yang pertama, pengelolaan arsip yang belum efektif dalam mendukung pengembangan keputusan, kebijakan, dan pemenuhan tanggung jawab hukum. Yang kedua, keterbatasan dalam pengembangan sistem klasifikasi JRA dan keamanan arsip yang terintegritas. Dan yang ketiga, ada kurangnya pelatihan dan edukasi dalam penggunaan sistem instrumen kearsipan digital terbaru. Di sini ada aktivitas yang akan dilakukan oleh divisi kearsipan. Yang pertama, transformasi pengembangan sistem klasifikasi JRA dan keamanan arsip ke dalam bentuk digital yang berintegritas. Yang kedua, pelatihan dan edukasi bagi tim Asegaf Hamzah dan partner law firm dalam penggunaan sistem instrumen kearsipan digital terbaru. Yang ketiga, evaluasi dan monitoring terhadap efektivitas sistem serta pengauditan arsip. Dan yang terakhir, ada konsultasi analisis, monitoring, dan audit kearsipan sesuai standar dalam bentuk penilaian kredibilitas dan efisiensi penggunaan sistem dalam penyelenggaraan layanan firma hukum. Nah, kami juga telah memiliki indikator keberhasilan, yaitu klasifikasi JRA dan keamanan akses arsip terintegrasi secara digital. Yang kedua, proses pengelolaan arsip konvensional dan digital yang aman dan terjamin. Dan yang ketiga, konsultasi analisis, monitoring, dan audit kearsipan sesuai standar yang telah dibuat. Selanjutnya bisa dilihat untuk detail Gantt chart, WBS, anggaran, dan struktur bisa dilihat di spreadsheet dan dengan link berikut. Mungkin cukup pemaparan dari divisi kearsipan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mahar dari divisi Karsipan. Terima kasih atas presentasi yang materi yang telah disampaikan. Kalau output dari saya sendiri, presentasinya sangat singkat dan juga on point ya. Dan untuk progres-progresnya juga terima kasih kalau udah update sama indikator keberhasilan outputnya nanti bakal seperti apa. Untuk Karsipan, divisi Karsipan sendiri mungkin nanti ke depannya juga sebagai fungsi apa ya, kayak berfungsi sebagai pengetahuan juga buat departemen yang ada di firma hukum, karena perlu juga selain pelatihan perlu juga adanya kayak transfer knowledge untuk
ke berbagai departemen yang ada di firma hukum Asega Famza Law Partners. Terima kasih. Oke, untuk sistem JRA-nya itu pasti bakal tersistem ya. Jadi untuk dari Karsipan sendiri mungkin bagaimana cara mengkonversi dari konvensional ke digital itu mungkin harus lebih dipikirkan lagi. Mungkin untuk progres selanjutnya mungkin akan kita bahas di meeting berikutnya. Oke, terima kasih Mahar atas pemaparannya. Selanjutnya boleh dari divisi IT. Bentar, saya bantu share screen. Baik, terima kasih Hirzan Oke, atas. Pak, sudah terlihat? Oke, kelihatan. Terima kasih ya Hirzan udah dibantu share screen. Saya Natasha Lutfia Fatmono dari divisi IT, yang dimana saya akan menjelaskan mengenai perkembangan divisi IT. Boleh di next. Sebelumnya, divisi IT ini kita mempunyai tanggung jawab untuk merancang, mengembangkan, dan mengimplementasikan solusi teknologi yang mendukung klasifikasi informasi, JRA, dan keamanan arsip, yang dimana kita memastikan bahwa sistem yang dikembangkan memenuhi persyaratan yang fungsional dan teknis yang sudah ditetapkan, serta bertanggung jawab juga untuk mengidentifikasi ancaman keamanan yang potensial dan mengontrol keamanan yang tepat. Tuh. Selanjutnya ada pengembangan sistemnya, pengembangan klasifikasi arsip, yang dimana itu meliputi desain, pengembangan, implementasi sistem yang mengklasifikasikan informasi secara efektif berdasarkan kriteria tertentu, yang mungkin termasuk pengembangan algoritma atau metode klasifikasi, desain antar pengguna, serta integrasi dengan sistem yang udah ada, lalu ada pemrograman dan pengkodean sistem, ada identifikasi klasifikasi dengan sistem yang manajemen arsip digital, lalu melakukan pelatihan dan melakukan pemeliharaan, yang dimana mencakup pemeliharaan rutin sistem serta menyediakan dukungan teknis kepada pengguna akhir jika ada masalah atau pertanyaan yang terkait gitu. Next, ada pengujian dan perbaikan. Yang pertama, kita mengujikan sistem dan identifikasi bug. Yang kedua, pengujian akhir sebelum implementasi. Yang ketiga, ada perbaikan dan optimalisasi. Dan yang keempat, ada perbaikan berkelanjutan, yang dimana itu sangat penting untuk mengadopsi siklus perbaikan berkelanjutan agar terus meningkatkan kualitas dan kinerja sistem, yang melibatkan proses evaluasi rutin, identifikasi, dan perbaikan implementasi yang diperlukan. Selanjutnya ada implementasi dan pelatihan, yang dimana di dalamnya itu ada ya, instalasi dan konfigurasi sistem, ada pelatihan penggunaan sistem kepada staf dan para administrator, ada penyusunan dokumentasi pengguna untuk referensi, serta ada evaluasi pelatihan yang akan dilakukan keseluruhan secara menyeluruh ya, termasuk efektivitas, kepuasan peserta, serta pencapaian tujuan pelatihan tersebut. Di slide selanjutnya ini ada manajemen resiko IT, ada analisis resiko keamanan IT, penelitian resiko, penilaian resiko yang meninjau memiliki potensi dan dampak paling besar mengenai proyek dan prioritas resiko yang harus ditangani terlebih dahulu, ada implementasi kebijakan keamanan, pemeliharaan sistem untuk mitigasi resiko, serta pengembangan rencana. Dan langkah terakhirnya ini kita akan melakukan evaluasi sistem untuk peningkatan kinerja dan keamanan, melakukan pembaruan rutin dan pemeliharaan yang preventif, serta peningkatan keamanan dan pemanfaatan resiko secara berkala. Sekian aja dari divisi IT, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Tasya dari divisi IT. Terima kasih atas pemaparannya juga yang sangat singkat dan lebih rinci juga ya. Di sini ada dari analisis sampai ke pengembangan rencana. Tentunya divisi IT juga
mungkin kedepannya juga memikirkan risiko-risiko yang terjadi yang seperti dipaparkan di manajemen risiko IT. Salah satunya ada kayak ketika merancang mungkin ada salah satu kendala teknis mungkin dari jaringan internet atau dari sistemnya itu sendiri, dan perlu banget suatu tenaga kerja IT yang benar-benar capable dalam pengembangan sistem klasifikasi ini yang dimana nanti akan terintegrasi, karena arsip firma hukum ini juga arsip-arsip yang sangat penting atau vital, jadi perlu banget keamanan sistem yang terjamin. Dan juga mungkin setelah proyek ini selesai perlu juga ada pengembangan, monitoring, dan juga perlu ada evaluasi juga, dan perlu juga untuk mengatur kembali bagaimana untuk menghindari dari ancaman-ancaman dari kayak seputar cybercrime atau kayak penyadapan data arsip-arsip yang ada di sistem untuk klasifikasi JRA dan sistem keamanan arsip itu sendiri. Terima kasih Tasya atas pemaparannya. Selanjutnya dari divisi legal data. Baik, terima kasih Irzan atas kesempatan waktunya, dan terima kasih juga kepada Maharani dan Natasha Lutfia yang telah mempresentasikan divisi masing-masing. Sekarang giliran saya, dan perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa dengan NPM 2206833600 sebagai Legal Division Proyek Jasa Pengembangan Klasifikasi JRA dan Keamanan Arsip dari Digital. Oke, sekarang masuk ke dalam tugas dan fungsi divisi legal. Tugas dan fungsi divisi legal itu terdapat apa saja sih? Yang pertama ada penyusunan dan review kontrak, penanganan perkara hukum, kepatuhan hukum atau compliance, dan yang terakhir itu penyusunan dokumen hukum internal. Kemudian, dalam proyek pengembangan klasifikasi JRA dan keamanan arsip ini, tujuan proyek dan divisi legal itu meningkatkan efisiensi pengelolaan arsip, keamanan dokumen hukum, dan kepatuhan terhadap regulasi. Kemudian manfaat bagi divisi legal yaitu memudahkan pencarian dokumen, meningkatkan keamanan informasi sensitif, dan meminimalkan risiko hukum. Kemudian, dukungan yang dibutuhkan dari divisi legal ini yaitu keterlibatan aktif dalam implementasi sistem baru, pelatihan staf yang terkait. Kemudian masuk ke klasifikasi arsip. Pentingnya klasifikasi arsip dalam divisi legal ini memudahkan identifikasi dan akses dokumen dan meningkatkan efisiensi kerja. Kemudian contoh klasifikasi dokumen hukumnya itu adalah kontrak, surat gugatan, dan pendapat hukum. Kemudian pada jadwal retensi arsipnya itu, dalam konteks divisi legal ini menentukan jangka waktu penyimpanan dokumen hukum, prosedur pemusnahan dokumen yang sudah tidak diperlukan. Langkah-langkah implementasi JRA-nya adalah yang pertama mengidentifikasi dokumen, kemudian penentuan jangka waktu retensi, dan yang terakhir pemantauan dan evaluasi. Oke, kemudian ada keamanan arsip. Mengapa keamanan arsip ini penting bagi divisi legal? Karena dapat melindungi informasi klien dan mencegah kebocoran data serta mematuhi regulasi privasi. Kemudian strateginya itu apa sih? Strateginya itu berupa enkripsi data, akses yang terbatas, kemudian pemantauan aktivitas pengguna. Kemudian tantangan dan solusi dari divisi legal ini sendiri yaitu apabila terdapat volume dokumen yang terlalu besar dan keamanan informasinya yang rentan. Kemudian solusinya itu kita dapat melakukan sistem klasifikasi yang terintegrasi, kebijakan keamanan yang ketat, serta pelatihan kepada para staf secara berkala. Oke, masuk dalam project planning divisi legal. Yang pertama itu ada membangun dan mengimplementasikan sistem klasifikasi arsip yang efektif. Kemudian yang kedua, menyusun jadwal retensi arsip atau JRA yang sesuai dengan kebutuhan divisi legal. Kemudian meningkatkan keamanan dokumen hukum dan informasi sensitif. Itu beberapa contoh dari project planning dari divisi legal. Kemudian langkah-langkah proyek divisi legal ini sendiri, yang pertama itu terdapat perencanaan, mengidentifikasi kebutuhan dan tujuan proyek secara detail, penetapan anggaran, sumber daya, dan jadwal pelaksanaan proyek. Yang kedua itu ada analisis kebutuhan, mengevaluasi sistem klasifikasi arsip, dan keamanan dokumen yang sudah ada. Kemudian mengidentifikasi dokumen hukum yang perlu diklasifikasikan dan diatur dalam JRA. Kemudian yang ketiga, yaitu pengembangan sistem, pembuatan klasifikasi arsip berdasarkan jenis, tingkat kerahasiaan, dan kepentingan. Kemudian penyusunan JRA yang mencakup jangka waktu referensi dan prosedur, serta pemusnahannya.
resiko-resiko proyek yang terdapat di divisi legal itu sendiri, yang pertama adalah keterlambatan dalam pengembangan sistem dapat mempengaruhi efisiensi divisi kami. Kemudian ketidaksesuaian JRA dengan regulasi hukum dapat menimbulkan resiko legal. Kesimpulan dari presentasi saya hari ini adalah, yaitu proyek ini bertujuan meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kepatuhan hukum di divisi legal itu sendiri. Dengan perencanaan yang matang dan keterlibatan aktif seluruh tim, diharapkan proyek ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat yang signifikan bagi divisi legal. Sekian presentasi dari saya, divisi legal. Terima kasih, saya kembalikan kepada Hirzan. Terima kasih. Oke, terima kasih Dava atas presentasinya dari divisi legal ya. Tentunya dalam untuk divisi legal ini sangat penting ya bagi untuk verifikasi proyek ini baik dari pihak kami dan juga pihak Segaf Hamzah and Partners ya sebagai perusahaan firma hukum tentunya sangat penting banget mengedepankan nilai-nilai hukum apalagi terutama pada arsip yang dimana arsip sendiri ini merupakan dokumen-dokumen yang merupakan bukti ya yang dimana menyimpan arsip-arsip vital, jadi sangat penting banget divisi legal ini dan sangat strategis sekali, terutama dalam pengembangan klasifikasi bagaimana nanti sesuai standar apa tidak atau sesuai dengan kaidah-kaidah hukum lainnya, gitu kan. Penyesuaian peraturan-peraturan kearsipan itu harus tetap harus dipantau bagaimana apakah sesuai dengan peraturan dan undang-undangan kearsipan juga. Tentunya juga dalam pengesahan apa namanya proyek ini sangat butuh sekali ya legal divisi legal ini. Terus juga dari segi apa namanya dari segi langkah-langkah proyeknya untuk analisis kebutuhannya perlu banget dievaluasi dan juga pembuatan klasifikasi berdasar jenis itu harus penyesuaian ya. Jadi antara klasifikasi JRA dan SKK ini harus jelas gitu. Bagaimana dari kodenya, terus masa retensi sesuai dengan peraturan karsipan, kalau dokumen-dokumen vital itu penindaklanjutannya seperti apa, dokumen arsip aktif yang ada di firma hukum ini seperti apa, dan juga sampai ke dalam sistem komputer itu bagaimana cara pencegahan dan cara apa ya suatu autentikasi si arsip ini itu sendiri. Terima kasih untuk divisi legal. Oke, sekian dari presentasi hari ini. Terima kasih atas divisi arsiparis, IT, dan legal yang telah memaparkan presentasinya untuk proyek kedepannya. Semoga lebih lancar dan untuk kedepannya kita akan adakan weekly meeting. Itu lebih ke arah weekly meeting ini setiap minggu kita akan adain weekly meeting di setiap hari Sabtu, di setiap hari Jumat. Tentunya ini meliputi dari planning, progress, dan problem yang dihadapi oleh masing-masing divisi. Terima kasih atas atensi kalian dan partisipasi kalian dalam rapat ini. Saya sebagai manajer project Digitur, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih.